Ibu, kenapa kita nggak boleh menikah dengan Muslim? Anak manis, apakah kamu mau kalau suatu saat nanti kamu dipukul oleh suami kamu? Ya nggak mau, Bu. Nah, itu dia nak. Muslim diajarkan di dalam Al-Quran surah 4 ayat 34 bahwa memukul istri bukan hanya diperbolehkan, tetapi disarankan jika kamu tidak taat kepada suamimu. Lalu, bagaimana dengan ajaran Kristen di dalam Alkitab? Kalau Kristen berbeda nak. Kolose 3 ayat 19 berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Bahkan di dalam Efesus 5 ayat 25-28 dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela." Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Wah, jauh sekali perbedaannya ya. Iya dong. Selain itu, apakah kamu mau jika suatu saat nanti suami kamu punya istri lain menduakan kamu? Ya nggak mau dong. Nah, kalau kamu tidak mau diduakan, apalagi diempatkan, bukan? Namun, Al-Quran surah 4 ayat 3 mengizinkan seorang lelaki muslim mempunyai 4 istri. Ih, begitu banget ya, Bu. Tapi, kalau ada seorang wanita yang benar-benar mencintai seorang pria Muslim, sampai dia rela dipukulin dan dipoligami, bagaimana? Menurut kamu, apakah wanita itu mau diceraikan oleh pria itu? Ya enggak dong. Masa udah rela dipukulin, terus dipoligami, masih diceraikan pula? Kalau akan diceraikan, untuk apa menikah? Nah, itu dia. Umat muslim diperbolehkan untuk bercerai. Bahkan diceritakan di dalam Al-Quran surah 33 ayat 37 bahwa Tuhannya umat muslim membuat seseorang yang bernama Zaid untuk menceraikan istrinya, lalu memberikan bekas istrinya itu kepada orang lain. Wah, mengerikan banget ya, Bu. Kalau di Kristen bagaimana? Kalau di Kristen, perceraian itu dilarang. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 32, "Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Kemudian dikatakan di dalam Matius 19 ayat 9, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Dan dikatakan di dalam Markus 10 ayat 11-12,
Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Tapi kenapa umat Kristen banyak yang KDRT dan kawin cerai juga? Tentu saja ada juga umat Kristen yang KDRT dan kawin cerai, walaupun sudah jelas dilarang dalam agama Kristen. Tetapi perbedaannya adalah umat Kristen yang KDRT dan kawin cerai, mereka sedang melanggar ajaran agamanya. Sedangkan umat Muslim yang KDRT dan kawin cerai, mereka sedang menjalankan ajaran agamanya. Jelas ya? Jelas banget, Bu. Nah, jadi apakah kamu mau menikah dengan Muslim? Tentu aja aku nggak mau. Anak pintar. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu, nikah lagi. Kan dia bisa terus. Itu namanya unlimited edition.